Halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Denisius Saverio Mardika Diatma. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pertemuan kita yang sebelumnya. Namun pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai list atau array dalam sebuah pemrograman. Jadi di sini ada alur pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan singkat tentang list dalam pemrograman. Jadi apa itu yang disebut sebagai list. Kemudian setelah saya melakukan penjelasan singkat, kita akan melakukan demo operasi dasar singkat list pada Scratch dan Replit. Kemudian kita akan mencoba validasi data input sederhana. Dan yang terakhir kita akan membuat seperti biasa, kita akan membuat sebuah project. Jadi kita akan aplikasikan semua yang sudah kita pelajari dan kita membuat sebuah project menggunakan kreativitas kita sendiri. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang secara singkat apa itu list. Jadi kalau teman-teman misalkan teman-teman mau belanja, pasti teman-teman sudah nyiapin tuh barang-barang apa aja yang mau dibeli waktu kalian sampai ke toko. Nah, sama halnya list dalam pemrograman. Jadi kita membuat sebuah data yang akan kita masukkan ke dalam komputer tersebut. Jadi kita sudah ngelist data-datanya tersebut yang akan kita masukkan ke dalam sebuah program. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman misalkan pergi belanja mau ke supermarket, teman-teman pasti ngelis memberi daftar tuh, mau beli sabun mandi, sampo, pasta gigi, ada telur. Nah, ini sama halnya dengan program. Jadi kita istilahnya kita input data yang akan kita lakukan untuk komputer tersebut akan mengoperasikan menjadi sebuah program nantinya, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang list dalam program ini, mungkin langsung saja kita akan terapkan ini pada demo ya. Kita akan melakukan demo pada Scratch dan Replit. Langsung saja. Oke, kita sudah pada Replit ya teman-teman. Jadi kita sudah kita akan menerapkan yang tadi kita buat di Scratch dan kita akan demokan ini di Python menggunakan Reddit. Jadi di sini kita sudah dapat belanja bulanannya. Jadi di belanja bulanan di sabun mandi, sampo, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun cuci sabun cuci pakaian dan sabun pel dan buah. Dan kita langsung saja kita akan misalkan kita akan print dan kita akan dan ya kita sudah akan mendapatkan sabun mandi, sampo, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun cuci pakaian dan sabun pel dan buah. Jadi ini kita sudah dapat untuk list yang kita sudah buat ya teman-teman. Dan misalkan nih kita ingin membuat membuat panjang dari listnya kita ini. Jadi kita bisa print bulanan. Oke, jadi seperti ini ya. Dan apabila kita run 7. 7 ini adalah jumlah dari banyaknya list yang kita sudah buat. Jadi untuk menampilkan panjang dari daftar belanja bulanan ini, kita menggunakan fungsi len. Ini untuk length ya. Jadi print panjang dari list yang kita sudah buat. Dan apabila kita misalkan ingin membuat kita akan print
belanja bulanan um, satu. Oke, kita print dan di sini akan keluar sampo. Kenapa sampo? Kenapa tidak sabun mandi? Padahal di sini kita sudah menyantumkan bahwa list daftar pertama adalah sabun mandi. Nah, jadi di sini perbedaan Python dan Scratch tadi. Apabila di Scratch, misalkan misalkan delete, kemudian kita misalkan sabun yang nah apabila kita item nomor satu dari belanja bulanan dan kita run. Nah, di sini akan tertulis sabun. Jadi berbeda dengan Python itu. Jadi Python itu semua variabel itu dimulai dari angka 0 ya teman-teman. Jadi list pertama adalah 0. Jadi nilai posisi dari sabun mandi di sini adalah 0. Jadi apabila kita ingin mendapatkan sabun mandi dan kita klik 0 dan kita masukkan 0 dan yang terpilih adalah sabun mandi. Nah, jadi posisi sabun mandi di sini ada pada nilai 0, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validasi input data. Jadi kita akan membuat list berisi barang belanjaan, kemudian tanyakan pengguna tentang barang apa yang ingin diambil dan mengecek barang di dalam list. Jadi untuk validasi input ini kita akan menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu penggunaan if dan else. Oke, jadi kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan validasi data pada program kita ya teman-teman. Jadi di sini misalkan kita akan membuat sebuah skema yaitu tentang pengecekan data hewan yang ada di pet shop ya teman-teman. Jadi misalkan pertama kita akan lakukan ini. Kemudian kita akan masukkan variabel kita masukkan daftarnya misalkan ada kucing. Kemudian ada kemudian ada dan ada misalkan ini apa aja namanya ini epic. Jadi seperti ini kita sudah mendapatkan daftar-daftar di sini. Daftarnya sudah kita input semua daftar yang kita perlukan dan kita misalkan akan melakukan pengecekan apakah data yang kita inginkan ada di dalam daftar yang telah tersedia di program tersebut. Misalkan hewan apa yang kita cari. Kemudian kita akan buat variabel. Variabelnya adalah hewan. Jadi kita akan set nanti hewan ini untuk jawabannya. Jadi misalkan set hewan to answer. Jadi hewan yang kita masukkan akan menjadi validasi datanya. Dan kemudian untuk validasi kita memerlukan yaitu if dan else. Jadi kita akan masukkan fungsi if else di sini. Kemudian kita akan
eh, ini kita akan masukkan if tadi daftar hewan contents misalkan contents ini ya contents hewan yang kita mau di sini. Jadi kita sudah set hewan itu menjadi jawabannya. Dan apabila jawaban kita itu termuat dalam daftar hewan atau dalam listnya itu, maka kita akan katakan oke, okay, silakan melihat melihat lihat gitu. Jadi dan apabila um, kita akan masukkan join ya, dan apabila tidak ada, jadi apabila tidak hewan yang kita input ini tidak ada dalam list yang tadi sudah kita uh, daftarkan di sini, kami tidak uh, memiliki, kita akan masukkan hewan tadi ya. Jadi kurang lebih untuk pengecekan validasi datanya seperti ini. Jadi kita akan coba run hewan apa yang Anda cari. Misalkan kita cari kucing. Oke, silakan lihat terlebih dahulu. Nah, karena kucing terdapat pada list kita. Nah, apabila jawaban yang kita masukkan ini tidak ada, misalkan hewan apa yang Anda cari, bunglon. Maaf, kami tidak memiliki bunglon. Jadi seperti itu. Nah, ada satu lagi cara untuk memvalidasi data pada Scratch ini teman-teman, program ini. Jadi kita akan menggunakan fungsi if saja teman-teman. Dan kita akan membuat program itu akan berhenti sendirinya apabila uh, data tersebut tidak ada. Jadi kita akan masukkan ini, kemudian kita akan masukkan fungsi not di sini teman-teman. If not, kemudian masuk ke daftar hewan contains tadi hewan di sini. Kemudian kita akan say ini maaf ya, ini seharusnya buat seperti tadi. Kita masukkan dari sini. Kita masukkan hewan tersebut dan kita akan langsung end programnya ini ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan ini stop all. Jadi otomatis jika perintah yang kita masukkan tidak ada, jadi program akan otomatis berhenti. Jadi seperti itu. Langsung saja kita coba jalankan program ini. Hewan apakah yang Anda cari? Misalkan kita di sini jawab bunglon. Dan ya, otomatis program tersebut akan berhenti dengan sendirinya, langsung berhenti karena bunglon tidak ada di sini. Dan apabila kita coba kita ini dan kita masukkan kucing, maaf, oke.
Oke. Nah, kenapa oke? Karena kucing ada pada eh, daftar yang sudah kita buat ini. Jadi kucing, anjing, hamster kan ada. Jadi program akan mengatakan oke. Nah, fungsi if sendiri hanya untuk satu kondisi tertentu ya, teman-teman. Jadi misalkan tidak ada, jadi yang dieksekusi akan tidak ada, hanya ini saja. Sedangkan ini adalah eh, perintah di luar if ini sendiri. Jadi apabila ada, kemudian akan perintah yang ada ini akan di-run dan yang tidak ada akan di-run dan otomatis program akan langsung berhenti. Dan kita akan coba terapkan ini pada Replit. Kita hapus saja. Nah, kurang lebih seperti tadi masih sama ya teman-teman. Jadi kita akan mengaplikasikan yang tadi, misalkan hewan, hewan, kucing, dan kemudian tadi ada ini aktif seperti ini. Kemudian kita akan data hewan dan ada untuk masukkan jawaban tadi ya, input hewan apakah yang Anda cari. Jadi seperti ini teman. Dan kita akan masukkan if else di program ini. Jadi seperti tadi ya. Jadi if not hewan in daftar hewan dan print maaf kami di hewan. Kemudian dan kita akan membuat program tersebut langsung berhenti ya. Dan apabila ada, kita akan print Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan coba run. Hewan apakah yang Anda cari? Misalkan kita di sini akan cari kucing. Oke, silakan lihat karena kucing ada pada daftar yang sudah kita buat. Dan apabila misalkan hewan apakah yang Anda cari? Burung. Maaf, kamu tidak memiliki burung dan otomatis
program ini akan langsung selesai teman-teman, langsung berhenti. Jadi seperti itu. Oke, jadi setelah sudah memahami tentang bagaimana cara validasi data tersebut, kita akan lanjut mengaplikasikan ini lebih dalam ya teman-teman. Jadi kita akan menerapkan ini dalam sebuah project. Jadi apa sih yang akan kita bikin? Kita langsung saja. Jadi sudah belajar tentang validasi input tadi, kita akan melaksanakan sebuah project. Jadi project ini saya beri nama Guess the Random F1 Driver. Jadi teknis dari program ini sendiri nanti saya akan membuat list daftar nama-nama pembalap F1 yang random. Itu mungkin masukkan input random saja. Dan kemudian kita akan berinteraksi pada pengguna. Jadi pengguna nanti akan memasukkan daftar, misalkan artikan nama F1 driver, dan nanti akan diterapkan sistem poin nih teman-teman di game ini. Jadi kita akan buat seperti game kecil-kecilan gitulah. Jadi nanti sebelumnya kita akan membuat ini pada flowchart, kemudian scratch, dan nanti kita akan aplikasikan ini pada Python. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat project ini adalah kita harus membuat sebuah diagram alur untuk mempermudah kita atau memberikan kita alur untuk program yang akan kita buat. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat diagram alurnya. Jadi di sini nanti ada urutannya, di sini ada start, kemudian setelah start kemudian kita akan buat daftar nama pengemudi F1. Kemudian kita akan mengatur skor ke 0. Kemudian menyapa pengguna dan bicarakan sedikit tentang push F1. Dan mungkin itu kayak nanti dalam bentuk ini saja, kayak sapaan gitu saja. Kemudian pertanyaan beserta clue 1, dan kemudian perintah ini akan dieksekusi, dan jikalau jawaban sesuai dengan list, maka akan ditampilkan jawaban benar dan akan ditambahkan skor sebanyak 10. Apabila salah, maka akan diberikan jawaban salah. Ini tidak ada pengurangan skor ya teman-teman, jadi ada penambahan skor. Kemudian ada pertanyaan 2 beserta clue, kemudian jawaban sesuai dengan list. Jika iya, jawaban benar dan akan ditambahkan 10 skor. Dan jika jawaban salah, maka akan di-print jawaban salah. Begitu pula pada pertanyaan beserta clue ketiga. Jadi kurang lebih untuk diagram alurnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan simpan dulu. Oke. Jadi kita akan langsung saja mengaplikasikan ini pada Scratch. Mister Monaco. And wait, dan kita akan set driver to answer. Dan kemudian nanti dari pertanyaan ini kita akan mendapatkan jawaban. Jadi kita akan input jawaban. Kemudian kita akan buat if else-nya. Jadi kita akan masukkan if else. Jadi kita akan masukkan ini ya. Apabila nama driver contains driver, karena driver di sini adalah answer-nya, maka kita akan buat maaf,
dan kemudian kita akan beri jeda waktu 1 detik, dan kemudian kita akan masukkan Anda dapatkan skor 10. Atau gunakan ubah skor dengan 1. Ini menambahkan 1 ke skor. Kita akan menggunakan salah satu dari itu. Pilih yang ini. Dan kita akan membuat Ini nanti mengubah skor dengan 1. Jadi kita punya benar di sini. Yang salah mencetak pesan kesalahan. Selamat Jadi mari kita Anda lihat. Katakanlah, kamu, poin. tebakanmu salah. Dan kemudian kita akan Dan ini menyelesaikan algoritma di sini untuk bahan pertama. Sekarang langkah berikutnya adalah pergi ke bahan tunggal. Kita akan buat ini bisa kamu lihat di sini, entah kita sudah mengeksekusi blok ini. Oke, kamu berhasil menebak bahan pertama dan perubahan skor, atau jika kita sudah mengeksekusi blok itu dengan baik, kita akan melanjutkan ke yang berikutnya. Jadi itulah yang diminta untuk kita lakukan di sini, dan itulah yang kita lakukan. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah meminta bahan kedua. 10 poin. Dan apa yang akan saya lakukan alih-alih hanya Dia akan mendapatkan 10 ya. Jadi skor ditambah 10. Dan klik kanan. Dan apabila jawabannya salah, kita akan buat else-nya. Nanti kita akan buat say. Mari kita pindahkan ke sini. Jadi saya punya blok yang sama 1 kali dan kemudian 2 kali. Dan kemudian mari kita klik kanan di sini dan kemudian 3 kali. Baiklah. Jadi itu akan lebih mudah sehingga kita tidak perlu membuat ulang blok yang sama setiap kali karena, ya, apabila ada sangat sedikit perbedaan antara tadi jawabannya dimasukkan salah, maka akan tertulis di sini, ups, jawabanmu salah. Dan untuk ini mungkin kita akan copy saja. Dan kemudian kita akan mengatur bahan kedua. Jadi saya perlu membuat kita sambungkan di bawahnya. 2. Oke. Dan kita akan mengatur bahan 2 ke jawaban dari pertanyaan itu. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan. Mari kita pindahkan kedua. Ini. Kita akan menggunakan di sini kita akan beri jeda waktu saja. Oke. Kita ubah ruang lingkupnya 1 dan beri jeda waktu tetap sama. Saya akan menambahkan beban. Mungkin setiap pertanyaan kita akan diberikan jeda waktu 3 detik aja. Kenapa begitu? Karena kita akan mencetak sesuatu seperti pesan sukses atau error dan kemudian kita meminta bahan kedua. Jadi di Scratch, saya akan menambahkan tunggu karena seperti yang kamu tahu, jika kamu mencetak 2 hal langsung satu setelah yang lain, ya kamu hanya akan melihat yang kedua karena terlalu cepat. Dan sekarang saya bisa memasang blok ini di sini. Jadi setelah bahan 1, kita tunggu 2 detik dan kita lakukan bahan 2 set blok. Dan mari kita lakukan hal yang sama persis. Kemudian untuk bahan 3, kita akan nanti kan masukkan nama driver bahan. Dan ini jawaban benar. Kita buat sebuah variabel. Nanti akan mendapatkan sebanyak 10 ya. Oke. Dan apabila salah, dan sekarang mari kita maka jawabannya tidak akan mari kita pindahkan ini dan itu, lalu masukkan ini akan muncul di print, ups, jawabanmu salah. Di sini kamu bisa lihat. Kemudian kita akan apa yang kita lakukan buat ini lagi tempel. Salin dan tempel bisa sangat berguna. Tapi kamu harus sangat berhati-hati karena sangat mudah untuk membuat kesalahan. Dan kurang lebih kamu mungkin menyalin satu blok lengkap dan lupa mengubah variabel. Misalnya, kamu akan tetap menyimpan bahan 1 di sini. Dan kemudian ketika kamu menjalankan programnya, kamu akan mengalami beberapa perilaku aneh karena kamu belum mengubah kodenya dengan benar. Jadi sangat penting ketika kamu menyalin dan menempel untuk sangat berhati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Baiklah, mari kita tambahkan. Tunggu 2 detik. 2020 dan pasang ini. Ini pertanyaannya. Oke. Jika saya driver the answer, mulai cukup besar. kemudian nama driver jawaban Anda benar. Jika tidak, nanti ups, jawabanmu salah. Ini akan
seperti ini terus ya Bahan teman. 1, Jadi akan 2, berulang dan 3. terus. Sekarang sudah selesai. Berulang, maksudnya akan Kita bilang game over. ditanyakan seperti Kita ini. cetak skornya dan daftar Dan bilangannya. jika Jadi mari kita. sudah selesai, kita akan buat perintah selanjutnya. Mari kita bilang. Oke, jadi kurang lebih seperti ini program yang sudah kita buat. Jadi di sini sudah saya rincikan semuanya, sudah saya masukkan semua perintah-perintahnya. Oh, kelupaan satu teman-teman. Oke, dan perintah terakhir kita akan masukkan ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan buat join. Kemudian karena kita butuh satu lagi, kita akan buat join lagi. Jadi kita akan buat game solver ini. Kamu dapat mendapat, dan nanti di sini kita akan masukkan variabel skornya ya. Skor. Jadi seperti ini kurang lebih. Dan kita akan coba langsung run programnya ini ya. Jadi misalkan kita akan bikin sama aku. Misalkan kita akan jawab jawaban Anda benar, selamat Anda mendapatkan 10 poin. Dan siapakah yang kemudian menjadi juara dunia pada tahun 2024? Kita akan jawab Max. Jawaban Anda benar. Siapakah pengemudi yang mengalami crash besar pada GP Bahrain? Nah, ini kita akan salahkan ya teman-teman. Kita akan salahkan jawabannya. Mungkin kita akan jawab. Kita bisa nulis. Oke, game over. Kamu mendapatkan 20 poin. Karena tadi kita salah di satu pertanyaan ya teman-teman. Dan ini karena saya tidak menerapkan jeda waktu, mungkin kita akan teman-teman bisa mungkin lebih sempurnakan programnya lagi ya, misalkan dengan melakukan jeda waktu supaya tidak ada jedanya, jadi programnya tidak terkesan terburu-buru atau instan seperti yang ini seperti hanya kasarannya saja teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kita akan terapkan apa yang sudah kita buat di Scratch ini ke dalam Replit. Kita akan buat ini dalam versi Python-nya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, kita sudah masuk di Replit teman-teman. Jadi kita akan mengaplikasikan data yang sudah kita buat di Scratch ini, namun kita akan buat ini pada Python teman-teman. Jadi yang pertama kita import time karena kita akan menggunakan time slip nanti, jadi kita akan memberikan jeda waktu pada program kita kali ini, dan kemudian kita akan membuat listnya dulu ya teman-teman. Jadi kita akan buat listnya, yaitu kita namakan driver list saja. Tadi yang pertama ada Sena, kemudian ada
Kemudian ada tadi Roman Gradient. Kemudian kita akan set skornya teman-teman. Jadi kita akan buat skornya di sini. Skor sama dengan 0. Jadi kita akan set skornya di sini awal sama dengan 0. Kemudian kita akan buat seperti tadi, kita akan sapa pengguna. Jadi seperti tadi kita akan mengatakan selamat datang di kuis tebak nama pengundi F1. Kita akan beri selamat datang di game kuis tebak nama F1. Oke, jadi seperti ini. Setelah kita sudah masukkan ini, kita akan berikan timestamp ke dalam. Jadi untuk tidak waktunya. Dan jadi langsung kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Jadi kita akan buat variabel jadi driver. Jadi kita akan tanya seperti pertanyaan pertama ini. Siapa nama pengemudi legendaris yang dijuluki Mr. Monaco? Dijuluki Mr. Monaco. Oke. Kemudian kita akan langsung masuk ke if else-nya ya teman-teman. Jadi if if driver in driver list, kemudian kita akan print maaf. Jawaban kamu benar. Seperti ini ya teman-teman. Jawaban kamu benar. Oke. Dan kita di sini akan skornya. Skor plus karena nanti di akumulasi skornya tadi kita akan berikan penambahan 10 setiap jawaban yang benar ya teman-teman. Dan ini untuk if-nya teman-teman. Dan kemudian kita akan buat untuk else-nya. Jadi else di else. Jadi karena else tadi kita akan buat print jawaban kamu salah. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, untuk jawaban kamu salah. Dan kita akan buat ini untuk setiap pertanyaannya ya teman-teman. Jadi mungkin ini saya akan skip saja. Langsung saya lanjutkan pada saat programnya sudah saya tuliskan semuanya. Oke, kita sudah selesai ya teman-teman. Saya sudah memasukkan semua program yang tadi sudah kita buat di sini. Jadi kita sudah masukkan semuanya.
Jadi ini untuk driver pertama. Jadi saya lupa memberikan ini memisahkan variabelnya jawaban dari driver pertama, driver kedua dan driver ketiga. Jadi sudah seperti ini. Dan langkah terakhir kita akan mendisplay game over dan nyatakan skornya teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus input untuk terakhirnya ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita akan print permainan selesai. Permainan telah selesai. Kemudian kita akan beri jeda dikit. Print kamu dapatkan skor kemudian kita akan plus. Nah, dikarenakan skor ini kita harus menggunakan fungsi string ya teman-teman, supaya kita bisa mendisplay skor yang kita dapatkan ini. Karena jika kita tidak menyertakan string, akan terjadi error pada program kita. Kita akan masukkan skor dan tambah spasi poin. Oke, jadi seperti ini. Jadi kamu mendapatkan skor ini terus spasi depan supaya tidak dempet nanti ya. Oke, jadi program kita seperti ini ya teman-teman. Sudah kita buat sedemikian rupa. Mari kita coba uji coba ya. Kita akan mengalami bagian jawaban kemenangan. Kemenangan telah selesai. Kamu mendapatkan skor 30 poin dan ini adalah kunci jawabannya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah berhasil membuat project ini, project F1 guess the driver's name. Mungkin sekian ya teman-teman. Sekian untuk project yang. Jadi cukup sekian yang dapat kita belajar, dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi kita flashback sedikit ya. Tadi kita sudah belajar tentang membuat pengaplikasian list pada program. Dan kita juga sudah melakukan penerapan untuk validasi data terkait program yang kita gunakan. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata atau belibet-belibet gak jelas yang saya alami. Mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Thank you and see you in next video.